Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kifarul Hidayat dari manajemen B dengan NIM 20230210079. Saya akan menjelaskan tentang EYD. Pertama-tama kita harus mengenal tuh ejaan. Apa itu ejaan? Ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Lalu, EYD itu apa? EYD itu adalah ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan itu adalah ejaan dalam penulisan kata-kata atau kalimat dalam bahasa Indonesia yang termuat dalam suatu keputusan Presiden nomor 57 tanggal 16 Agustus tahun 1972. Sejak diberlakukannya EYD, ada beberapa penulisan huruf dalam ejaan Suwandi kemudian diubah menjadi seperti berikut. Kayak J menjadi Y, lalu DJ menjadi J, lalu NJ menjadi NY, lalu CH menjadi KH, TJ menjadi C, lalu yang terakhir ada SJ menjadi SY. Ejaan tidak semata-mata hanya digunakan untuk menulis kata atau kalimat dengan benar. Ejaan juga memiliki fungsi yang cukup penting dalam penulisan bahasa Indonesia. Menurut Siti Maimunah dalam buku Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi tahun 2019, ada beberapa fungsi ejaan yang diantaranya itu sebagai pembakuan dalam membuat tata bahasa agar semakin baku. Lalu yang kedua, membuat pemilihan kosakata dan istilah menjadi lebih baku. Lalu yang ketiga, sebagai penyaring unsur bahasa asing ke bahasa Indonesia sehingga dalam penulisannya tidak menghilangkan makna aslinya. Lalu yang keempat, penggunaan ejaan dalam membantu mencerna informasi dengan lebih cepat dan mudah karena penulisan bahasa yang lebih teratur. Penulisan ejaan dan contohnya. Penulisan ejaan itu ada 8. Yang pertama tuh huruf abjad, yang kedua huruf vokal, yang ketiga huruf konsonan, yang keempat huruf diftong, yang kelima gabungan huruf konsonan, yang keenam huruf kapital, yang ketujuh huruf miring, lalu yang terakhir ada huruf tebal. Kita membahas yang huruf abjad. Huruf abjad itu terdapat ada 26, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Lalu ada huruf vokal. Huruf vokal itu ada 5, yaitu A, I, U, E, O. Lalu ada huruf konsonan. Huruf konsonan itu terdapat ada 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Lalu ada huruf diftong. Huruf diftong itu dilambangkan dengan gabungan huruf vokal AI, AU, AE, OI. Contoh, penggunaan pada kata santai, amboy, pulau, dan survei. Lalu ada gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contohnya penggunaan seperti pada kata khusus, akhirnya, mengarai, siang, banyak, nyata, serta, dan musyawarah.
Lalu ada huruf kapital. Huruf kapital yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama di awal kalimat. Contoh, aku sedang menulis surat, A-nya besar. Lalu yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam unsur nama orang termasuk julukan. Contoh, Kartika Dewi. Kartika, K-nya besar, lalu Dewi, D-nya besar. Kim Jenny, K-nya besar, lalu J-nya besar. Lalu ada Doja Cat, D-nya besar, C-nya besar. Huruf kapital tidak digunakan untuk menulis suatu satuan ukuran atau nama jenis. Contohnya 5 ampere. 5 ampere, A-nya tidak besar, lalu biasa, A kecil. 10 kilo, kilogramnya juga K-nya kecil, tidak besar. Ikan mujair. Ikan mujair itu tidak besar, tidak ada kalimat kapital, huruf kapital, karena itu termasuk nama jenis. Lalu ada yang ketiga itu huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contoh, ibu berkata, kapan kamu pulang? Nah, itu ada kutipan kapan kamu pulang. K-nya yang kapan itu kapital karena itu awal dari kutipan. Lalu contoh kedua itu tanda petik, cepatlah kembali ya nak. Nah, cepatlah itu C-nya besar karena dia awal dalam petikan. Lalu ada yang keempat itu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Contoh, Allah, A-nya besar. Tuhan, T-nya kapital. Kristen, K-nya kapital. Islam, I-nya kapital. Yesus, Y-nya kapital. Lalu yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, dan atau akademik yang diikuti nama orang. Termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang atau sebagai sapaan. Contoh, Sultan Hasanuddin, S-nya kapital, H-nya juga kapital. Haji Abdurrahman Wahid, H-nya besar atau kapital yang di haji itu. Abdurrahman, A-nya kapital, huruf pertama. Lalu Wahid, W-nya juga kapital karena nama orang. Lalu juga kalimat utama. Dan yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang-orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Contoh, Profesor Dr. Sutomo. Dokternya itu DR, D-nya itu kapital, dan Sutomo itu S-nya kapital. Dan Profesor, P-nya itu kapital. Lalu contoh kedua, Presiden Joko Widodo. P-nya kapital, J-nya kapital, W-nya kapital. Lalu yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contoh, suku Dayak. S-nya kecil, sukunya itu kecil semua, Dayaknya, D-nya kapital. Lalu 8. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari besar atau hari raya, dan unsur nama peristiwa bersejarah. Contoh, Hijriah.
Hijriah itu hanya kapital. Lalu hari Natal, harinya kecil, Natalnya kayaknya kapital. Lalu hari raya Nyepi, harinya kecil semua, rayanya kecil semua, Nyepinya N-nya kapital. Lalu ya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contoh Asia Tenggara, A-nya kapital, T-nya kapital. Lalu Pulau Komodo, P-nya kapital, K-nya kapital. Lalu yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Contoh, saya membaca novel Bumi Manusia. Sayanya kecil, membacanya kecil, novelnya kecil, buminya B-nya kapital, M-nya juga kapital. Lalu contoh kedua, Kamus Besar Bahasa Indonesia. K-nya kapital, B-nya kapital, B-nya lagi kapital, I-nya kapital. Lalu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan, nama gelar, pangkat, atau sapaan. Contoh, SH, Sarjana Hukum. S-nya kapital, H-nya kapital. SHUM, Sarjana Humaniora. S-nya kapital, H-nya kapital, tetapi U sama M itu tidak kapital. Lalu SAK, Sarjana Akuntansi. S-nya kapital, A-nya kapital, K-nya tidak kapital. Lalu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengucapan. Contoh, kapan bapak berangkat? Tanya Hasan. Dalam petikan itu, K-nya kapital, B-nya kapital, lalu berangkatnya itu B-nya tidak kapital. Lalu ada huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menulis judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, seperti dalam daftar pustaka. Contoh, majalah Pojangga Baro. Majalahnya M-nya besar, P-nya Pojangga, P-nya garis miring atau huruf miring, lalu Baronya itu huruf miring karena itu judul buku atau judul majalah. Lalu yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata-kata atau kelompok kata dalam kalimat. Contoh, dia tidak diantar tetapi mengantar. Dia tidak diantar. Diantara itu huruf miring tetapi mengantar. Mengantar juga huruf miring. Lalu ya, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh, selain ini aku harus upload gambar ke website. Setelah ini aku harus upload. Upload itu huruf miring, gambar ke website. Website juga huruf miring. Huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk penegasan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contoh, huruf DH. Seperti kata Ramadan. DH itu sudah huruf miring, lalu ditebalkan. Tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab. Contoh, bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan itu di huruf tebal karena itu untuk menegaskan bab itu.
Lalu, bagaimana upaya untuk mengatasi kesalahan dalam penggunaan ejaan? Cara untuk mengatasi terjadinya kesalahan ejaan adalah dengan membuat sistem pengoreksi ejaan. Sistem dimulai dengan memeriksa keberadaan kata dalam kamus, lalu memberikan sugesti untuk kata yang tidak terdapat pada kamus. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.